Tiba-tiba, Ziyan menghentikan langkahnya secara mendadak dan berkata tegas, "Semua diam!" Kelompok Xiaoyan yang berada di belakangnya langsung berhenti, menahan napas tanpa membuat pergerakan sedikit pun. Saat itu, Ratu Semut yang bertengger di pundak Ziyan mengeluarkan gelombang sonik yang menyebar cepat ke segala arah. Dalam sekejap, terdengar suara buk-buk-buk dari kejauhan. Dari balik kabut dingin yang pekat di depan mereka, banyak sosok hitam mulai berjatuhan. Koloni semut dengan sigap menyerang, menggigit leher sosok-sosok hitam tersebut hingga mereka tak sempat mengeluarkan suara. Setelah diperhatikan lebih dekat, mereka ternyata adalah burung-burung kecil yang mahir bersembunyi. Bahkan dengan penglihatan spiritual Xiaoyan yang tajam sekalipun, keberadaan burung-burung ini hampir mustahil terdeteksi. Ziyan segera menjelaskan, burung-burung ini adalah mata-mata aula jiwa. Mereka mengirimkan informasi menggunakan gelombang suara jika ada aktivitas yang mencurigakan. Kalau kita tidak menyingkirkan mereka, pergerakan kita akan terungkap. Mendengar penjelasan itu, Xiaoyan dan kelompoknya terkejut. Mereka tidak menyangka bahwa aula jiwa begitu waspada hingga hampir saja rencana mereka terbongkar. Namun, Ziyan menenangkan mereka. Jangan khawatir, semua burung komunikasi di area ini sudah disingkirkan oleh koloni semut. Tapi ingat, aula jiwa sudah sangat dekat. Kita harus ekstra hati-hati. Peringatan itu membuat wajah kelompok Xiaoyan tegang. Mereka semakin waspada, siap menghadapi situasi apapun yang mungkin terjadi. Setelah berjalan sekitar 10 menit, Ziyan tiba-tiba berhenti dan berbisik. Kita sudah sampai. Tatapan kelompok Xiaoyan terpaku ke depan. Kabut dingin yang menyelimuti jalan mulai menipis. Dan di ujung lereng yang tinggi serta curam, sebuah bangunan besar berdiri megah. Bangunan itu memancarkan aura gelap yang menyeramkan, menyelimuti sekitarnya dengan tekanan yang mencekam. Xiaoyan tanpa sadar bergumam, apakah itu cabang dari aula jiwa? Feng Zunze dan yang lainnya yang berdiri di belakang Xiaoyan menatap bangunan itu dengan sorot mata penuh antisipasi. Namun, tak lama kemudian, ekspresi mereka berubah serius. Mereka tahu di balik keheningan ini, pertarungan besar sudah menanti. Mendadak, Xiaoyan mengangkat alisnya. Tunggu, tempat ini memiliki penghalang spasial. Ziyan tersenyum santai dan berkata, serahkan saja padaku. Aku bisa merobek penghalang itu tanpa menarik perhatian siapapun. Xiaoyan mengangguk. Dia lalu memandang Feng Zunze dan bertanya, Tetua Feng, bisakah engkau merasakan berapa banyak Daozun yang ada di dalam sana? Feng Zunze memejamkan mata sejenak merasakan sekelilingnya, lalu membuka mata kembali. Informasinya benar, ada 5 aura Daozun yang tersembunyi di sana, lebih dari 10 Dozong, dan masih banyak lagi aura yang lebih lemah. Mendengar laporan itu, Xiaoyan menarik napas panjang. Sementara itu, Ziyan terlihat bersemangat. Saat penghalang ini dibuka, aku akan melepaskan koloni semut ke dalamnya. Mereka akan menggigit semuanya sampai mati. Feng Zunze menanggapi dengan serius, Xiaoyan, segera temukan Yao Chen dan bawa dia keluar secepat mungkin. Kita tidak punya banyak waktu. Tidak ada yang tahu apakah aula jiwa akan mendapatkan bala bantuan. Xiaoyan tersenyum tipis dan berkata, jangan khawatir. Dengan tambahan boneka Dozun milikku, kita bisa sepenuhnya menahan kekuatan mereka. Feng Zunze mengangguk setuju. Baiklah, dengan boneka itu, kita bisa menahan para elit Dozun. Tapi untuk menemukan Yao Chen, itu sepenuhnya tugasmu. Tanpa banyak bicara lagi, Ziyan melangkah maju. Dia mengarahkan jari bercahaya ke dinding spasial di depannya. Dalam hitungan detik, sebuah lubang terbuka di penghalang tersebut. Ziyan menoleh pada Ratu Semut di bahunya dan berkata singkat, sekarang, Ratu Semut langsung melepaskan gelombang soniknya. Ribuan semut menyerbu masuk ke dalam markas aula jiwa, menyebar seperti arus deras yang tak terbendung. Xiaoyan, dengan tatapan penuh tekad, berteriak, serang! Apapun yang terjadi, kali ini kita akan merebut makanan dari mulut harimau. Cerita berpindah ke alun-alun megah di depan aula jiwa, tempat pilar-pilar raksasa berdiri kokoh, diselimuti rantai-rantai hitam yang menjulang tinggi dan saling terikat. Di tengah tempat yang suram itu, seorang sosok lemah terlihat terikat oleh rantai hitam besar di tangan dan kakinya. Sosok ini tak lain adalah Yao Chen. Tiba-tiba, Yao Chen membuka matanya. Dia menarik napas dalam-dalam, merasakan aura yang begitu familiar. Tatapan matanya berbinar saat teringat pada Xiaoyan, bocah yang pernah ditinggalkannya dalam keadaan lemah. Namun kini, dia tahu bocah itu telah tumbuh menjadi seseorang yang sangat kuat. Dengan senyum tipis,
Yao Chen bergumam, elang muda itu akhirnya bisa terbang tinggi ke langit. Di saat yang sama, kekacauan mulai melanda markas Aula Jiwa. Koloni semut pemakan batu menyerbu dengan ganas, membuat salah satu penjaga berteriak panik. Hati-hati, koloni semut pemakan batu, bagaimana mereka bisa masuk ke sini? Penjaga lain segera menyahut. Cepat, berikan tanda peringatan. Gelombang sonik meluncur dari mulut mereka, mengumpulkan semua penjaga dalam sekejap. Pelindung Liu, pemimpin para penjaga, berteriak lantang. Serang bersama-sama, hancurkan koloni semut itu. Jangan biarkan mereka mengganggu para tetua terhormat. Kabut hitam keluar dari tubuh para penjaga dan menyelimuti semut-semut itu. Banyak semut langsung terbakar menjadi kabut putih. Namun, jumlah koloni semut yang datang terus bertambah seolah tiada habisnya. Melihat hal ini, pelindung Liu mulai panik. Ia tahu lembah ini dilindungi oleh formasi spasial buatan para tetua terhormat. Tetapi, mengapa semut-semut itu bisa menembus perlindungan tersebut? Beberapa sosok berjubah hitam keluar dari dalam aula, menatap kekacauan yang terjadi. Salah satu dari mereka bertanya, apa yang terjadi di sini? Namun sebelum mendapatkan jawaban, mereka melihat koloni semut itu dan wajah mereka berubah drastis. Semut pemakan batu, bagaimana mungkin mereka bisa masuk ke sini? Gumam salah satu dari mereka. Di tengah kebingungan, ruang di sekitar mereka mulai terdistorsi. Tiba-tiba, serangan api tak terlihat menghantam salah satu penjaga berjubah hitam, menghancurkannya menjadi serpihan. Teman-temannya berteriak, serangan musuh telah tiba. Semuanya waspada. Dari langit, serangan pedang muncul tiba-tiba, menghantam dua penjaga sekaligus, membuat mereka tewas seketika. Aura pedang itu bahkan menebas beberapa pilar batu di luar aula, yang langsung hancur berkeping-keping dengan suara menggelegar, duar. Tak lama kemudian, kelompok Xiaoyan muncul dengan memancarkan aura yang begitu agung dari tubuh mereka. Kehadiran 4 elit Duzun dari pihak Xiaoyan membuat para penjaga Aula Jiwa gemetar ketakutan. Tiba-tiba terdengar suara tawa menggema. Hahaha, bajingan-bajingan Aula Jiwa, saatnya kalian membayar hutang kalian. Kekuatan besar turun dari langit, menghancurkan lebih dari 10 penjaga dalam sekejap. Mereka yang tersisa mencoba melarikan diri, namun suara berat dari dalam aula besar terdengar. Beraninya kalian membuat kekacauan di Aula Jiwa. Apa kalian sedang mencari mati? 5 sosok berjubah keluar dari aula besar, memandang dengan dingin ke arah kelompok Xiaoyan. Salah satu dari mereka adalah tetua Mugu. Ketika melihat Xiaoyan, ekspresinya berubah terkejut. Xiaoyan, ternyata engkau masih hidup, ujarnya dengan nada tak percaya. Xiaoyan menatap Mugu dengan tajam, mengulurkan tangannya, dan memunculkan api ungu yang membakar salah satu penjaga. Dengan suara tegas, dia berkata, Iblis tua Mugu, tak kusangka engkau juga ada di sini. Tetua Mugu tersenyum tipis dan menjawab, kau datang untuk Yao Chen bukan? Harus kuakui, keberanian kelompokmu luar biasa. Di sisi tetua Mugu, seorang pria tiba-tiba tertawa keras. Suaranya penuh ejekan. Hahaha, siapa sangka aku bertemu orang yang kukenal di sini? Feng Zunze, kau ternyata masih belum menyerah, ya? Feng Zunze hanya tersenyum kecil. Pandangannya beralih ke arah Xiaoyan, lalu berkata dengan nada tenang namun tegas, masuklah. Temukan Yao Chen, kami akan menahan mereka. Tanpa membuang waktu, tubuh Xiaoyan melesat bagai kilat, langsung menuju aula utama. Namun, 5 elit Dozun dari Aula Jiwa segera bereaksi. Salah satu dari mereka berteriak, suaranya menggelegar memenuhi ruangan. Berani sekali kau menerobos masuk ke Aula Jiwa. Kau benar-benar cari mati. Sebuah kabut hitam melesat deras ke arah Xiaoyan, namun Feng Zunze muncul tepat waktu. Dengan satu kibasan tangan, ia menghancurkan kabut itu menjadi serpihan dan berkata tegas, Xiaoyan, cepat pergi. Sementara itu, 2 elit Daozun lainnya melangkah maju. Aura mereka penuh tekanan. Salah seorang dari mereka berkata dengan nada mencemooh, hari ini kita lihat apakah kelompok kecilmu benar-benar punya nyali. Satu elit langsung menghadapi Feng Zunze, memulai pertarungan sengit. Sementara yang lain mengejar Xiaoyan. Dalam sekejap, sosoknya muncul tepat di hadapan Xiaoyan. Ia menyeringai sini sambil berkata, jadi kau Xiaoyan masih ingat aku? Xiaoyan menyipitkan matanya, menatap lawannya dengan dingin. Tentu saja, kau bajingan tua yang menghancurkan kekuatan spiritualku 2 kali. Aku tidak akan lupa. Pria itu tertawa keras penuh rasa puas. Kau memang telah berkembang menjadi bintang 9 dozong. Tapi kekuatan itu masih jauh dari cukup. Berani sekali engkau masuk ke Aula Jiwa untuk menyelamatkan seseorang. Kau benar-benar menjemput ajalmu.
Ia mengeluarkan aura agung yang membuat udara di sekeliling bergetar hebat. Xiaoyan terpaksa mundur beberapa langkah, tetapi dengan cepat mengumpulkan api merah muda di telapak tangannya. Dengan tekad bulat, ia melancarkan serangan. Boom! Kedua telapak tangan mereka bertemu, menciptakan ledakan energi yang mengguncang seluruh ruangan. Xiaoyan terdorong mundur beberapa langkah, namun tetap berdiri teguh. Sebaliknya, lawannya terkejut. Bagaimana mungkin? Gumamnya pelan. Seorang bintang 9 dozong mampu menahan seranganku. Namun ia segera menepis keterkejutannya dan berteriak, tidak peduli sehebat apa dirimu, tempat ini akan menjadi kuburanmu. Ia melesat maju dengan serangan baru. Namun tiba-tiba sosok bertubuh emas turun dari langit, berdiri kokoh di hadapan Xiaoyan. Dengan mudah, sosok itu memblokir serangan pria tersebut. Xiaoyan tersenyum tipis, berkata dengan nada percaya diri, lawanmu bukan aku, tapi dia. Sosok emas itu, boneka setan langit berdiri seperti benteng tak tergoyahkan, membuat pria itu hanya bisa menggertakkan gigi. Para pelindung aula jiwa, hentikan bocah itu. Tangkap dia, hidup atau mati. Teriak pria itu dengan penuh amarah. Namun Xiaoyan tak memedulikan teriakan tersebut. Ia terus melesat menuju aula utama. Dalam hitungan detik, ia berhasil mencapai pintu utama markas cabang aula jiwa. Di dalam aula, 4 pelindung dozong bintang ke-6 dan ke-7 telah menunggunya. Wajah mereka dipenuhi amarah. Bocah sialan, berani sekali kau menerobos masuk. Apa kau ingin mati? Salah satu dari mereka berteriak sambil mengerahkan kabut hitam yang berubah menjadi ular raksasa. Xiaoyan menatap mereka dengan tenang. Seulas senyum sinis menghiasi wajahnya. Hanya 4 pelindung, kalian benar-benar meremehkanku. Ia mengangkat tangannya, mengeluarkan api merah muda yang segera berubah menjadi naga besar dengan sisik berkilauan. Naga itu mengayunkan ekornya, menghantam ular raksasa hitam tersebut hingga hancur berkeping-keping. Duar, ledakan besar terjadi. Gelombang energi menyebar ke seluruh ruangan. Keempat pelindung itu terpental jauh, jatuh dengan tubuh penuh luka. Wajah mereka dipenuhi keterkejutan dan ketakutan. Bagaimana mungkin? Serangan gabungan kita tidak mampu menghentikannya. Salah satu dari mereka bergumam, suaranya bergetar. Xiaoyan hanya tersenyum dingin, menatap mereka dengan tatapan tajam. Kalian hanyalah lalat-lalat kecil yang mencoba menghentikan pesawat, katanya sebelum melangkah maju mendekati tujuan utamanya.